Halo Pak, halo. Aku mulai saja, gimana? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin, sorry kalau misalnya ada suara bocor dari luar ya. Di luar lagi banyak orang, jadi kebetulan ada tetangga yang meninggal dunia, gitu. Jadi takutnya ada suara bocor atau gimana. Jadi untuk hari ini sebenarnya ada yang mau coba ini nggak paparan kelompoknya terkait masalah UTS yang kemarin. Aku udah sempat bilang belum sih, nanti habis UTS dipresentasiin apa aja yang udah dicoba kayak gitu. Halo? Kasih itu 3 kelompok ya kalau nggak salah. Ada yang mau nyoba nggak? Hai. Atau belum buat? Ih, pada diem. Asalnya Belum nyiapin Pak. belum nyiapin ya udah nggak apa-apa. Ntar minggu disiapin minggu depan aja tuh ya. Nggak perlu wah-wah, sekilas saja apa yang sudah kalian coba lakukan gitu doang. Oke? Izin bertanya Pak, maksudnya berarti bentuknya kita buat PowerPoint gitu atau dari yang dokumen kemarin atau kita praktekin langsung Pak? Nggak perlu praktekin langsung sih Tiara, jadi buat PowerPoint aja. Jadi kayak misalnya kayak gini. Jadi dari kelompok kami setelah mencoba beberapa pengujian kayak gitu ya, kita menggunakan ini, nanti yang kita dapatkan seperti ini dan kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Jadi simple aja gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang teorinya. Buat apa? Buat saling sharing antar kelas ini gitu setiap kelompoknya. Jadi oh ternyata ya kelompok itu mah pakai aplikasi ini, oh ada lagi aplikasi ini ya, terus oh yang ini ternyata open source ya, kayak gitu aja buat sharing doang. Paling juga presentasi di 15 sampai 30 menit juga cukup. Oke baik Pak, terima kasih. Gitu aja Tiara, nggak usah ini presentasi sama aku, nggak usah ribet-ribet. 5 menit juga kalau beres juga mangga, 10 menit juga beres mangga. Kayak gitu, cuman nge-share aja. Jadi apa yang udah kalian coba lakukan nih kemarin, ini loh Pak gitu. Jadi bukan ke aku, maksudnya ke teman-teman lainnya, audiensnya, bahwa kita nyobain kayak gini, gitu aja. Dan nggak akan aku tanya gimana-gimana juga, ngobrol-ngobrol aja ya. Oke? Baik Pak. Aku tuh banyak liburnya di kelas ini tuh ya, kemarin-kemarin ya. Kemarin aku sempat paparan materi yang mana sih terakhir? Kalau gitu aku paparan aja untuk pertemuan sekarang. Udah. Oke, muncul nggak ages-agesku? Muncul Pak. Muncul ya. Mengukur produktivitas, kayak untuk hari ini aku paparin terkait bagaimana kita mengukur produktivitas, fungsinya dari si pengujian perangkat lunak ini, kayak gitu ya. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak ini itu melibatkan berbagai metrik dan juga pendekatan dengan tujuan untuk memahami sejauh mana tim pengembang mampu mencapai tujuan mereka dengan efisien, kayak gitu.
Berikut cara untuk mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, teman-teman, kan di sini aku bilangnya efisien ya. Ada yang tahu nggak bedanya sih efektif sama efisien? Coba ada yang mau nyoba jawab nggak? Boleh, Tiara. Izin jawab Pak, kalau efektif itu bisa dilakukan gitu, efektif itu memang bekerja gitu. Kalau efisien lebih ringkas gitu, menurut aku Pak. Bisa sih. Ada yang lain nggak? Ada yang ini nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Lagi dong. Apalagi kalian nih, apa sih ormawa ya bahasanya ya? Organisasi mahasiswa. Hidup mahasiswa. Udah kerja mah hidup duit gitu. Apa namanya? Kita harus bekerja secara efektif dan efisien. Nah, coba ada yang bisa ini nggak nge-share pengalamannya nih, teman-teman, apa sih efektif, apa sih efisien? Ayo jawab sekali lagi, nggak apa-apa. Apa namanya? Nggak sesuai juga nggak apa-apa. Ayo guys, ayo dong kelas. Atau aku harus tunjuk? Masa harus tunjuk sih? Yang gede. Udah deh aku tunjuk deh, Muhammad Jam-Jam. Halo Muhammad Jam-Jam. Ya hilang. Rahma IGC. Iya Pak. Ayo coba efektif dan efisien. Udah Pak. Kalau menurut aku mah efektif itu kayak tujuan atau hasil yang diinginkan gitu Pak. Kayak misalkan kita belajar 3 jam deh, terus akhirnya paham materinya kayak gitu. Terus kalau efisien, kalau menurut aku itu kayak mencapai tujuan penggunaan waktu, tenaga atau biaya kayak gitu. Misalnya kita belajar sejam, metodenya yang tepat gitu dan tetap paham materi. Oke, ada lagi? Ada lagi Rahma? Cukup Pak. Oh, ini ada 2 cewek loh yang jawab. 1 cowok deh, ada nggak? Kalau nggak aku tunjuk lagi nih. 1 cowok coba. Muhammad Rahman. Halo Muhammad Rahman. Hadir Pak. Ayo Man, coba Man. Jawab apa Pak? Bagaimana mengukur trik? Ya, kalau efektif itu apa, efisien itu apa? Efektif itu lebih ke mudah pengerjaannya. Kalau efisien lebih ke cepat Pak. Mudah, oke, boleh.
Coba Sahrul, biar seimbang tuh. 2 cowok, 2 cewek. Seru nih Pak. Ayo Sahrul. Kalau efektif itu lebih ke tujuan tercapainya atau tidak gitu Pak. Kalau efisien itu cara mencapainya hemat atau tidak gitu Pak. Ya, kayak lah ya. Kedengar Rahman? Rahman kedengar? Kedengar Pak, kedengar Pak. Ya ini ya, aku ini ya, apa ya? Gini deh, efektif dan efisien pada dasarnya simpelnya itu efektif itu visi ya, efisien itu misi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sering berorganisasi itu kan seringnya pakai bahasa-bahasa seperti itu ya. Kalian maba harus efektif, efisien. Tapi ketika ditanya, Kak, efektif apa, efisien apa? Ya itulah teorinya gitu, cek dosen mah. Jadi gini simpelnya, efektif itu visi, efisien itu misi. Ya, oke. Misi itu kan jalan, visi itu tujuan, kayak gitu. Jadi bisa aku ringkas dari jawaban semuanya tepat sebenarnya. Jadi kalau efektif itu di sini di mana kita bisa mendapatkan sebuah harapan ataupun tujuan kita. Ya, gimana apa agar kita bisa mendapat tujuan kita. Nah, kalau si efisien itu bagaimana kita mendapat tujuan kita. Jadi kalau si efektif itu mudahnya pakai what, kalau si efisien itu pertanyaannya pakai why gitu ya. Jadi gini, misalnya simpelnya tujuan aku tuh pingin mandi ya, simpelnya pingin mandi nih, efektif sampai rumah sampai kosan mandi gitu. Efisien nggak? Tapi aku mandinya pingin bari touring ke Cipanas misalnya. Tercapai nggak tujuannya? Ke Garut misalnya, ke Cipanas, tercapai nggak? Tercapai sih Pak. Tercapai, iya tercapai. Mandi kan, namanya Cipanas kan kolam renang ya. Kolam renang walaupun airnya panas, ya kolam renang. Dan aku pun akan mandi kayak gitu. Tapi efisien nggak? Enggak. Nah itu baru enggak. Karena tujuan aku hanya mandi. Beda tujuan kalau memang tujuan aku ingin berendam, ingin berenang, kayak gitu. Efektif atau efisien? Efektif didapat karena memang saya tujuannya berendam ke Cipanas. Kalau tujuannya berendam tapi mainnya ke Tasik, itu nggak efektif. Kenapa? Karena di Tasik belum tentu ada nih yang terkenal misalnya. Terus efisien nggak kalau aku tadi berendam ke Cipanas, bisa dibilang mungkin efisien kalau bagi orang-orang Bandung yang dekat ke Garut. Kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau bagi orang Subang, Pak, lebih dekat saya ada Pak. Itu di Subang, misalnya di Gracia, kayak gitu itu lebih banyak Pak. Makanya bahasanya menggunakan ini lebih efisien, menggunakan ini lebih efisien, kayak gitu. Jadi bisa dibilang efektif itu adalah visi atau tujuan, efisien adalah misi bagaimana mencapai tujuan tersebut. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa Pak. Nah, tadi contoh Rahma juga udah simpel banget sebenarnya. Saya ingin belajar ya. Nah, ingin belajar. Saya ingin paham, saya ingin pintar. Makanya Rahma itu efektif 3 jam belajar. Tapi apabila menggunakan efisiensi, bagaimana mengefisien agar tidak menjadi 3 jam? Tadi Sahrul sempat singgung ada pakai waktu kayak gitu ya. Waktunya kita persingkat. Bagaimana mempersingkat waktu? Misalnya menggunakan dengan cara metode video ataupun dengan suara ataupun bahkan dengan prakteknya.
Kalau dengan 3 cara tersebut saya bisa menjadi hanya belajar 1 jam, main 2 jam, kayak gitu. Tapi saya sejam juga udah ngerti, Pak. Ya, karena memang dibantu dengan alat. Nah, makanya itulah namanya misi. Misi itu hal-hal apa saja yang dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut. Kayak gitu. Misalnya, tujuan saya menjadi ketua HIMA adalah memajukan visi saya ya, memajukan HIMA Informatika terkenal se-Bandung Raya. Gitu. Misinya apa? Promote sosial media, sebulan sekali mengadakan konser misalnya, atau sebulan sekali mengadakan pelatihan UMKM, sebulan sekali mengadakan workshop, kayak gitu. Itu salah satu bentuk misi agar tujuannya tercapai, yaitu si HIMA UTB ini Informatika bisa terkenal se-Bandung Raya, kayak gitu. Kebayang? Kebayang, guys? Itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kenapa aku ngangkat ini, karena memang kata-kata ini sering muncul dan teman-teman kadang masih abu-abu ya. Oke, tadi aku balik lagi yang tadi, bahwa sejauh mana tim pengembang mampu mencapai tujuan. Nah, mencapai tujuan ini mampu efektif dengan cara efisien. Nah, dengan cara efisien itu dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang cepat, seperti itu. Produktivitas pengembangan. Nah, makanya di sini kita bahasanya efisien, bagaimana kita memperluas, meningkatkan produktivitas dari si pengembangan tersebut. Nah, pengembangan di sini dalam artian masih di lingkup software ya, ataupun perangkat lunak. Jadi secara sederhana, produktivitas pengembangan ini dapat diukur kemampuan timnya untuk memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi yang memberikan nilai bisnis secara efisien. Efisien di sini bisa ditinggikan, bisa diturunkan. Maksudnya adalah efisien kalau kita penghematan bagi diri kita, tapi efisien bagi perusahaan kalau mendapatkan kontrak yang lebih besar, kayak gitu. Jadi efisien itu nggak melulu tentang namanya pengurangan ya. Mungkin kalau kita berhemat namanya efisien bagi diri kita, tapi kalau kita bekerja di tempat perusahaan, efisien bagi kita adalah mendapatkan hal sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Nah, matriks kinerja ini pertama menggunakan matriks kinerja bagaimana agar pekerjaan kita efisien. Jumlah kodenya kita coba buat sedemikian rupa menggunakan algoritma yang paling singkat. Waktu perubahannya kita berikan timeline yang real time ya. Penyelesaian bugnya pun tidak bertele-tele, simplify saja proses penerimaan keluhan menjadi penyelesaian bug. Lalu waktu pemulihannya pun kita lakukan dengan cepat. Waktu siklusnya terkait masalah SDLC, si pemrograman kita pilih yang sesuai. Kalau pemrogramannya besar bisa menggunakan RAD ataupun menggunakan spiral. Kalau yang simpel bisa menggunakan waterfall. Lalu tingkat kegagalannya kita perkecil, makanya biar lebih efisien. Bagaimana tingkat kegagalan lebih kecil adalah biasanya based on pengalaman, kayak gitu. Oke. Kerangka kerja kita gunakan misalnya menggunakan DORA, DevOps Research and Assessment. Jadi kelompok DORA ini bukan DORA The Explorer yang punya teman Boots, bukan. Yaitu bisa mengidentifikasi 4 matriks untuk tim DevOps. DevOps ini adalah singkatan dari developer dan operasional. Ya, jadi metode pengembangan perangkat lunak yang mungkin hampir semuanya saat ini menggunakan metode tersebut, si DevOps ini. Yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan mengkomunikasikan hasil yang akan berarti bagi pemimpin bisnis atau pemilik bisnis atau user kita. Keempat strategi tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, kecepatan dan stabilitas. Kita fokus kepada 2 nih, cepat dan stabil. Seperti itu kan, teman-teman kalau bikin aplikasinya ringan, diaksesnya cepat dan stabil, nggak sering crash, kayak gitu kan. Keduanya penting untuk memastikan pengembangan perangkat lunak tidak melebih-lebihkan kecepatan dibandingkan kualitas. Jadi ada bahasa kayak gini ya, kalau minta cepat jangan minta bagus, kalau minta bagus jangan minta cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita di dunia profesional semaksimal mungkin kita berikan cepat dan bagus, kayak gitu. Deployment frekuensi penerapan, seberapa sering pengembang berhasil merilis modifikasi kode ke produksi, bisa via GitHub, bisa via Git,
ya apa namanya server-server tertentu, server production, server development, server QA, lalu sampai ke production. Cycle time-nya kita jangan sering melakukan perubahan timeline waktu karena akan mengganggu stabilitas tim yang harusnya waktunya ngoding malah masih idle. Yang harusnya idle ternyata masih ngoding kayak gitu. Mean time to recovery MTTR yaitu waktu yang dibutuhkan untuk namanya penyelesaian ataupun pemulihan dari sebuah isu atau masalah atau tiket. Nah, ini biasanya bisa dihitung nih MTTR, mean time to recover. Berapa lama nih misalnya Alia ngeberesin sebuah masalah gagal login kayak gitu. Itu bisa menjadi standar KPI bagi perusahaan untuk menilai Alia apakah layak misalnya diangkat menjadi pegawai tetap ataupun tidak. Salah satunya kayak gitu ya, contoh simpelnya. Terus ada change value rate, itu ada ratingnya bagaimana ketika namanya ada permasalahan kayak gitu. Bisa dia yang impact-nya tinggi, impact-nya rendah ataupun sedang kayak gitu. Ada juga kerangka kerja namanya SPACE, Satisfaction and Well-being, Performance, Activity, Communication and Collaboration Efficiency. Jadi ini lebih banyaknya di kata awal satisfy, jadi kepuasan pelanggan, ya kepuasan. Bagaimana kita puas terhadap sistem yang kita deliver. Bagaimana user puas terhadap sistem yang kita deliver. Kita POV-nya sebagai sudut pandang kita yang akan menjual produk di sini. Yang dimana fungsinya kita adalah function dari QA, karena di sini mata kuliahnya pengujian perangkat lunak kayak gitu ya. Jadi kita menjamin mutu dari produk yang akan kita rilis ataupun yang akan kita jual ke customer itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kayak gitu ya guys ya. SPACE itu mengatasi kesanjangan yang ditinggalkan oleh metrik produktivitas tradisional dengan menyadari bahwa untuk benar-benar meningkatkan produktivitas itu organisasi harus melihat lebih dari sekedar angka-angka yang pasti. Jadi SPACE ini singkatan dari Satisfaction and Well-being. Jadi kepuasan dan kesejahteraan, puas dan sejahtera itu sebuah hal yang berkesinambungan. Lalu performance, kinerja dari si aplikasinya itu sudah sesuai nggak, cepat nggak, lemot nggak, kayak gitu. Aktivitasnya ini simple nggak, kita penggunaan aplikasi yang kita jual mudah digunakan nggak, atau ribet, atau rigid, atau kurang dinamis, atau kurang fleksibel kayak gitu. Communication and collaboration, yaitu komunikasi dan juga kolaborasi antar timnya ini harus harmonis ya. Efisiensi ya tadi balik lagi efisien dari proses bisnisnya tersebut, yaitu bisa dibilang dipermudah, disimplify lagi kayak gitu agar apa? Agar efisien. Jadi dengan memasukkan elemen-elemen seperti kesejahteraan dan kolaborasi ini, SPACE menyediakan pendekatan yang lebih lengkap dan selaras dengan sifat pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan berpusat pada manusia. Jadi lebih ke ini ya, kalau menggunakan SPACE ini kita lebih fokus kepada kepuasan pelanggan. Jadi teman-teman di sini karena yang dijualnya jasa itu tetap harus melihat bagaimana kepuasan pelanggan. Produk kalian adalah jasa. Kayak gitu ya kalau yang hidup di dunia IT. Ketiga ada faktor manusia, yaitu kepuasan pengembang. Pengembang akan merasa puas apabila dihargai dan mereka akan cenderung lebih produktif. Nanti ketika teman-teman jadi manajer proyek, teman-teman jadi tim leader, kayak gitu harus bisa memberikan apresiasi kepada teman-temannya atau timnya sendiri. Karena dengan mereka merasa dihargai, otomatis akan meningkatkan kepuasan pada diri mereka dan akan meningkatkan juga hasil kinerja yang mereka berikan. Otonomi dan kontrol, leader memberikan pengembang otonomi dalam pekerjaan mereka sehingga mereka dapat lebih termotivasi dan produktif. Adalah maksudnya kita berikan kebebasan tapi tetap kita kontrol. Contohnya misalnya gimana Pak? Silahkan teman-teman gunakan sistem apa saja, kayak kemarin ya UTS kemarin, silahkan teman-teman gunakan metode apa saja, gunakan tools apa saja, tapi nanti mangga controllingnya saya ingin lihat hasilnya kayak gitu. Makanya nanti minggu depan teman-teman kenapa presentasikan seperti itu saja, lebih ke bagaimana saya implement ketika teman-teman ada di dalam sebuah proyek. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi, jadi leader dapat memastikan komunikasi yang efektif sesama tim itu, tadi aku bilang harmonis.
Seperti itu ya guys ya. Bentar. Lalu ada kesejahteraan pengembang ya, otomatis dengan kita bisa memberikan support dari tool, support dari apa namanya, apresiasi, support dari komunikasi yang baik, otomatis kesejahteraan dari pengembang ini dia akan merasa nyaman dan nanti juga akan merasa sesuai gajinya yang mereka dapatkan kayak gitu kan. Masalah kesejahteraan itu ini ya terlalu nggak bisa kita patok ya, karena setiap orang mungkin kebutuhannya beda-beda agar mereka menjadi tidak stres, dan makanya dengan memberikan kesejahteraan yang maksimal ataupun yang layak. Lalu alat pendukung sistem manajemen proyek. Nah, ini kayak tools yang bisa membantu bagaimana proyek kita tetap timeline-nya berjalan dengan sesuai on the track. Ini tools yang sangat-sangat banyak sekali, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Biasanya kalau yang berbayar menggunakan Trello. Oke, kalau yang tidak berbayar open source bisa menggunakan open project. Lalu sistem timesheet membantu dalam melacak waktu yang dihabiskan pengembang dalam berbagai tugas. Jadi dari si project tersebut ada misalnya penugasan buat Sahrul nih, pembuatan fitur add mahasiswa misalnya. Nanti bisa terlihat sudah sampai mana Sahrul mengerjakan, dan Sahrul pun harus komit misalnya dalam apply si statement bahwa sudah berapa persen, isunya apa saja, babnya apa saja, atau memang masih dalam tahap pengembangan. Ini aku ketika jadi manajer proyek memang sering banget menggunakan sistem ini dan juga si timesheet yang aku lihat. Kenapa? Karena dengan kita bisa melihat anggota tim kita bisa melihat kesulitan yang mereka dapatkan ataupun tantangan yang ada atau malah kemudahan yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Sistem manajemen version ini lebih banyaknya mungkin teman-teman dengar namanya GitHub, GitLab, itu adalah manajemen version yang dimana kita bisa merollback ataupun memberikan version tambahan bagaimana si sistem yang kita buat ini sesuai apa tidak. Misalnya gini, Pak, minggu kemarin mintanya warnanya biru, kok sekarang merah? Nggak jadi nggak jadi Mas, nggak jadi Kang. Dan ini ternyata Dunungan teh sukanya warna biru. Kenapa? Karena Persib mau juara misalnya. Oh ya udah, kita rollback aja ke version yang ketika warnanya biru kayak gitu. Itu dengan kemudahan kita versioning. Nah, ini juga bisa digunakan sama mahasiswa terkait masalah skripsi ya. Jadi kadang memang dosen pembimbing tuh rada-rada agak lain juga, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Syukur-syukur akur, ada juga yang nggak akur. Ketika kebutuhannya di rollback, kita masih bisa mengembalikan apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Makanya si sistem manajemen version ini membantu dalam melacak perubahan kode dan juga mempermudah kolaborasi antar tim. Peningkatan berkelanjutan yaitu tinjauan kemajuan rutin, melakukan tinjauan kemajuan secara berkala, controlling ya gampangnya, lalu mengumpulkan umpan balik. Jadi setiap pemangku kepentingan kita feedback, dapatkan feedback itu dengan cara kita showing nih Pak, ini udah benar atau belum. Jadi jangan sampai ketika sampai di akhir sudah selesai ternyata ada perubahan di tengah-tengah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sering main proyek ya, ya kalau kita sudut pandangnya sebagai QA, kita juga harus tahu perubahan apa yang dilakukan, tujuannya kemana, timeline-nya berapa lama kayak gitu. Lalu melacak KPI, menentukan dan melacak KPI yang relevan untuk mengukur produktivitas. Nah yang tadi aku bilang, aku bisa mengukur bagaimana Hanif, Sahrul, Tiara, Rahma di sini, Akram itu dia sangat cepat bekerja apa tidak. Makanya tools-tools yang tadi itu membantu mengefisienkan. Kalau masalah efektifnya, yaitu efektifnya membuat sistem untuk dijual ke user atau pengguna lain kayak gitu ya guys ya. Dasar-dasar pengujian ini yaitu pengujian perangkat lunak adalah proses evaluasi sistem atau komponen perangkat lunak untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Oke. Jadi aku spill aja nanti wasnya teman-teman simple aja. Buat sebuah kerangka kerja ataupun laporan pengujian perangkat lunak ya, sebuah laporan terkait sebuah sistem aplikasi yang baik itu teman-teman sedang bangun atau yang sudah settle, tapi baiknya yang sedang dibangun ya. Kalau kemarin kan
ini ya UTS-nya bahwa kalian mengerjakan testing menggunakan open source apa saja, otomasi. Nah, kalau sekarang itu kurang lebih membuat laporan hasil pengujian atau ya LHP bahasanya, atau nanti teman-teman formatnya aku bebaskan karena belum ada standarisasi terkait laporan hasil pengujian kayak gitu. Tujuan pengujian pertama mencari bug, mencari kesalahan bug yang sebelum produk dirilis. Function memastikan function kebutuhan user yang sudah sesuai, berkualitas ya, dengan adanya kita pencegahan mitigasi risiko yang ada, otomatis meningkatkan kualitas produk kita, tidak ada error, tidak ada defect, tidak ada bug gitu. Dan biaya juga mengurangi mengurangi penambahan biaya dikarenakan perbaikan bug kayak gitu ya guys ya. Prinsip-prinsipnya pengujian ya ini juga aku udah sering, kayak testing, exhausting, deteksi awal, defect clustering, paradoks pestisida, konteks kayak gitu. Nah, testing ini pengujian dapat menemukan bug tetapi tidak menjamin software bebas error. Jelas ya. Instagram saja yang sudah settle itu selama itu masih saja ada bugnya. Jadi bisa dibilang pemrograman si aplikasi Instagram nggak bebas error. Atau TikTok yang udah berbagai macam negara menggunakan juga masih kadang ada bugnya. Nah, exhaustive ini tidak mungkin menguji semua kombinasi di input dengan berbagai macam kondisi. Maksudnya adalah pengujian yang kita gunakan sampling. Nah, makanya nanti di laporan tersebut teman-teman sampling dari form ini apa gitu. Nggak bisa semua metode pengujian kita lakukan dalam sebuah form. Deteksi awal, mendeteksi bug di awal itu akan mempermudah pengembangan ke depannya. Maksudnya adalah kalau kita sudah mengetahui kesalahan yang ada, kita mungkin bisa meminimalisir untuk kesalahan besar ke depannya. Defect clustering, bug cenderung terkonsentrasi pada modul tertentu. Ya ini sebenarnya nggak juga jadi teoritis juga, tapi rata-rata memang mungkin di tempat eta-eta keneh. Misalnya ketika bagian upload data, ketika bagian maksudnya login, ini kok masih ada bug. Rata-rata biasanya memang seringnya di situ-situ kene. Nah, ini yang paradoks pestisida. Ketika kita menjadi QA yang aku bilang waktu itu, Sahrul pernah nanyanya bagaimana kenapa bug ini menjadi kebal, itu maksudnya test case yang sama terus-menerus tidak akan menemukan bug baru karena apa? Ya itu biasanya si pemrograman juga udah mengetahui metode yang akan digunakan mah ini palingnya masukin nomor, masukin simbol, masukin angka, nggak ada kombinasi pengujian lainnya. Konteks pendekatan pengujian berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Jadi yaitu nggak bisa kita gunakan ya skenario dari pengujian A itu di aplikasi B. Lah Pak kemarin berhasil di aplikasi A, ya mungkin skenario A cocok di aplikasi A, tapi belum tentu bisa cocok di skenario itu di aplikasi B. Nah itulah yang bikin bahasanya mungkin bugnya menjadi kebal itu adalah karena setiap kondisi harus kita sesuaikan metode untuk pengujiannya. Seperti itu teman-teman, kawan-kawan semua, untuk hari ini. Ada yang mau ditanya dulu? Sebelum absen. Cukup ya? Cukup ya, jadi kurang lebih untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana kita mengefisienkan sebuah proses pengembangan perangkat lunak agar menjadi sebuah perangkat yang efektif kayak gitu ya, jadi mencapai tujuannya yang baik dan juga dengan penggunaan resource juga yang minim. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau teman-teman pernah usaha atau sedang usaha, pasti kan HPP sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya kayak gitu. Kalau nggak ada aku absen, teman-teman silakan open kamera. Ahmad Riza Akram. Hadir, Pak. Oke, makasih Akram. Hadir, Pak. Oh. Alia Dwi sama Eka Puspita. Ega hadir, Pak. Mana Alia? Alia, Ega.
Oke. Hanif juga Muhammad Fadilah. Hadir Pak, hadir Pak. Muhammad Fadilah. Hadir Pak. Muhammad Rahman, Muhammad Jamjam. Selamat hadir Pak. Muhammad Jamjam hadir Pak. Tuh, bagian di absen pada hadirnya. Terima absen telah diharap. Ya Pak. Faisal sama Rahma, Indah, Gita, Cahyani. Bener nggak sih? Hadir Pak. Benar. Faisal dan Rahma, IGC. Hafal aku. Rika Nurhalisa. Rika hadir, Pak. Cukup. Rikorian nama Safira. Rikorian. Gak ada. Safira. Pira. hadir, Pak. Pira, mana Pira? Halo? Gak ada muka. Halo. Oh ini Pira, baru muncul Pira. Tahrul sama Tasya. Tasya hadir, Pak. Taruh hadir Pak. Oke, Tasya Sahrul. Tiara, satu lagi Tiara. Hadir Bapak. Mana aku nggak ada? Oke. Oh, ada. Mana nggak ada hilang. Ini nggak ada fotonya gini. Nah, Ini kalian beres kuliah, ini ada lagi nggak? nggak ada Pak. Aman ya. Oke guys. Hatur nuhun untuk hari ini. Mohon maaf tadi keterlambatannya ya. Aku tazkiyah dulu. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Minggu depan coba presentasi ya. Iseng-iseng aja ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.